الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح مفتي حج جمال الدين بن الشيخ محمد الأشرف البنجري وإلى الشيخ الشيخ محمد زين بن عبد الله البنجري وعلى من نوى شيخنا وعلى من نوى سلف الصالحين وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga dapatlah kita berhadir di dalam majelis yang mulia ini untuk sama-sama menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita duduk di majelis ilmu, seluruh dosa-dosa kita dan dosa maaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala zahir batin seumur hidup. Dan mudah-mudahan kita sebaratan mati keadaan beriman husnul khatimah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 20. Baris ke-13 kan? Dan sunat puasa hari yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala, dan sunat sunat jua biasanya puasa hari yang ke-8 dahulu pada hari Arafah. Kan hari Arafah itu kan hari yang ke-9 bulan Dzulhijjah. Nah, hari yang ke-8 itu kita sunat juga puasa. Hari ke-8 puasa kita. Namanya kita hari Tarwiyah. Kalau hari ke-9 tanggal 9 hari Arafah sunat juga puasa. Dan sunat pula puasa hari yang ke-8 dahulu, artinya berdahulu sehari daripada hari Arafah. Maka yang ke-8 hari, maksudnya hari yang ke-8 tanggal 8 daripada bulan haji, bulan-bulan Dzulhijjah, itu dinamai hari Tarwiyah. Jadi ada namanya puasa hari Arafah, ada puasa hari Tarwiyah. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Sunat puasa di 2 hari tersebut. Inilah lafaz niatnya, niat puasa Tarwiyah tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Nawaitu shauma ghadin an yaumit tarwiyati sunnatan lillahi ta'ala. Itu lafaz niatnya. Nawaitu shauma ghadin an yaumit tarwiyati sunnatan lillahi ta'ala. Artinya
sengaja, maksudnya tuh sengaja aku pasnya itulah, sengaja aku puasa esok hari daripada hari tarwiyah, sunat karena Allah Ta'ala. Terus ini kisah-kisah tentang puasa setahun sekali lah, puasa sunat setahun sekali kayaknya ini membicarakan tentang puasa sunat Nabi Dawud setahun sekali. Dan sunat puasa yang ke-10 hari bulan Muharram. Nah, sunat juga kita bila tanggal 10 bulan Muharram salat puasa pada hari itu. Namanya kita hari Asyura, puasa Asyura. Dan sunat puasa yang ke-10 hari bulan Muharram. Inilah lafaz niatnya. Niat apa niat puasa Asyura nih? Nawaitu shauma gadin, nawaitu shauma gadin an yaumi Asyura sunatan lillahi ta'ala. Nawaitu shauma gadin an yaumi Asyura sunatan lillahi ta'ala. Artinya sengajaku puasa esok hari daripada hari Asyura sunat karena Allah Ta'ala. Nah, ini bagus digawe sekali barang selama hidup. Bila tetamu bulan Muharram ini tanggal 10 puasaan kita, puasa Asyura. Dan tersebut di dalam hadis Muslim, maksudnya hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Ujar Nabi apa? Bahwasanya Asyura, maksudnya puasa di hari Asyura, maksudnya lah bahwasanya Asyura, maksudnya puasa di hari Asyura itu menutupi dosa setahun yang telah lalu. Maksudnya itu menyebabkan dosa yang setahun yang lewat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkat puasa di hari Asyura, dosa setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam riwayat-riwayat yang lain itu banyak emang lah padirat-padirat pas puasa di hari Asyura ini. Di antaranya disebutkan dalam riwayat lah, ujar Nabi, siapa yang puasa hari Asyura, Allah akan memberikan pahala gonol benar pahalanya seperti pahala 10.000 malaikat beribadah. Malaikat itu ibadah wanya pada pernah maksiat mulai sejak diciptakan sampai kena matinya malaikat itu kayak bila kiamat kan panjang umurnya. Puasa di hari Asyura itu Tuhan memberikan kepada orang itu pahala seperti pahala 10.000 malaikat beribadah. 10.000 malaikat beribadah mulainya hidup sampai mati, sampai hari kiamat. Namanya batu pulang diberi Tuhan pulang pahala 10.000 pahala orang berhaji dan berumrah. Orang 10.000 nih berkumpulan orang manusia nih 10.000 ikong berhaji berumrahnya dikumpulkan pahalanya tuh seberapa banyak kalau pahalanya tuh itu bisa kita dapatkan pahala yang banyak itu kita puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram. 10.000 ibadah berhaji berumrah. Kemudian lagi fadilnya diberikan lagi pahala kepada orang yang puasa di hari Asyura seperti pahala 10.000 orang yang mati syahid di peperangan. 10.000 orang mati syahid di peperangan. Banyak banget pahalanya.
Dan juga di hari Asyura itu disunahkan kita mengusut kepala anak yatim sambil diberi duit banyak. Berapa? Mengusut kepala anak yatim pakai minyak lah, ada usaha pakai minyak ya, opininya ada akun yang ianya diberi duit itulah. Ini sebenarnya memusuk tuh tandanya kasih sayang. Tandanya kasih sayang memusuk gitu. Cuma memusuk ini kepala. Itu beri duit anak yatimnya. Nah, sebenarnya lah menyatu ini anak yatim tuh kada setahun sekali udah. Setiap hari ya, namun ada duit. Ini setahun sekali, inya makan kada setahun sekali. Anak yatim tuh hari-hari makannya 3 kali sehari. Cuman di hari itu luar biasa pahalanya menyantuni anak yatim. Nah, posot kepalanya anak yatim tuh inilah orang nang mati abah, inya belum balik ke yatim. Amun mati mama, abahnya masih hidup, itu kan yatim. Karena kebiasaan nang banyak menjadi nafkah tuh abahnya. Amun mati keduanya yatim piatu. Belum balik lah syaratnya yatim. Kita gosok kalau kepalanya. Tangan kita tuh menyentuh rambutnya, helai rambutnya tuh. Itu setiap helai rambut yang kita sentuh itu Allah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak kalau rambut di kepala anak yatim tuh. Tajapai berapa ribu rambut itu kan ada hitungannya rambut anak yatim tuh. Nah, sebilang itu derajat kita nama maksudnya ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sambil diberi duit, maksudnya sambil disantunin. Siapa nang ini ujar Nabi lah membukakan puasa, kan orang nih banyak puasa di hari Asyura nih. Lalu kita pas sudah hendak maghrib menyediakan menu buka puasa, diundangi orang kita buka puasa di rumahku jajan. Pahala orang yang membukakan puasa di hari Asyura, walaupun seikum orang yang dibukakannya, maksudnya tuh memberikan menu buka puasa, itu pahalanya seperti membukakan puasa seluruh umat Nabi Muhammad dan seperti pahala menganyangakan paruh seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Sekong aja enggak bisa kawan kita. Ikan puasa Asyura Pak. Di rumahku aja lah gua buka. Gua menyediakan. Sekong walaupun sekong ya. Lalunya makan di rumah kita buka puasa. Itu pahalanya. Atau misalnya inya kada hakon beriim menu buka puasa, nah kesandingan buka puasa di rumah ikam. Itu pahalanya seperti membukakan seluruh umat Nabi Muhammad, membukakan memberi menu buka puasa pada seluruh umat Nabi Muhammad dan mengenyangkan, pahalanya seperti mengenyangkan perut seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada kisah, walaupun kisahnya sudah lengkap tak ulang, karena kisahnya kisah Rasulullah. Kisah Rasulullah ini sebaik-baik manakib Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW sidin datang ke Madinah, hijrahkan dari Mekah ke Madinah. Sidin memperdapati orang-orang Yahudi. Ada orang-orang Yahudi di Madinah tuh hari puasaan orang Yahudi. Orang Yahudi ini ada Islam, tapi ini puasaan di hari Asyura puasaan. Lalu ujar Nabi, hari apa ini yang kalian puasa? Artinya kalian ini puasa di hari apa ini? Jadi orang Yahudi berkata, ini hari yang besar. Pada hari ini, hari Asyura, hari tanggal 10 Muharram, hari yang agung kata orang Yahudi.
Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi kami, Nabi Musa, dari kepungan Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun bersama tentaranya di Laut Merah. Maka kami ini bersyukur, menyukuri keselamatan Nabi Musa, maka kami berpuasa di hari ini. Karena kisahnya Nabi Musa itu waktu dikepung Fir'aun itu pada hari Asyura, diselamatkan daripada kejaran Fir'aun itu di hari Asyura. Maka kami ini menyukuri akan hari itu lah kalau kami berpuasa. Lalu ya Rasulullah, kami wahai orang Yahudi lebih berhak, lebih utama menyukuri keselamatan Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka Rasulullah pun silih puasa di hari Asyura. Bang Rasulullah kada bersahur lah, puasa sunat itu biarlah kada apa-apa, anu niatnya siang hari, dan bersahur itu kada wajib. Contoh misalnya ya Allah, kita ini kada tahu isok hari Asyura, orang kada bahabaran juga. Kita malamnya kada ada berniat, kada tahu. Pas sudah siangnya, boy kawan dia kita ngopi di warung. Ya kawan aku puasa hari ini. Hari apa gerak ini? Hari Asyura. Kita pada puasa kah? Aku kada tahu ada hari ini hari Asyura. Tapi kan tadi adalah makan minum kada dapat. Nah, amun kada makan kada minum, itu kawa puasa. Sunat itu niatnya siang hari dengan syarat kada makan kada minum. Puasa berniat beisukan puasa pada hari ini hari Asyura sunat Allah Ta'ala puasa walaupun kada bersahur, walaupun niatnya siang. Berapa kalau puasa sunat? Jadi Rasulullah pun puasa di hari Asyura, dan puasa menyuruh sahabat-sahabat Sirin puasa di hari Asyura karena fadilahnya bonol. Nah, cuman Nabi kita ini Sirin anti sekali dengan menyerupai orang-orang Yahudi. Kan orang Yahudi kan puasa tanggal 10 Muharram tuh puasa Asyura. Nabi ini kedakun sama orang Yahudi. Makanya dalam riwayat Nabi pernah berkata, bersabda tuh, sumut tasi'ah wal asyra wa la tusyabbihu bil yahudi. Puasalah kalian wahai umatku, wahai sahabatku, tanggal 9 dan tanggal 10. Jangan menyerupai orang Yahudi. Kalau orang Yahudi kan 10, tanggal 10 aja, tanggal 10 Muharram. Kita munkawal tanggal 9-nya itu puasa juga, tanggal 10 puasa juga. Tanggal 9 itu namanya hari Tasu'a. Tasu'a itu diambil daripada kalimat Tasi'un. Tasi'un itu artinya 9. Atau misalnya kada gawi tanggal 9 itu karena kan ingat hari Asyura aja digawi, kawat diganti dengan hari yang sebelumnya tanggal 11. Tanggal 11 diganding. Contoh misalnya hari Asyura hari Rabu kan, hari Rabu. Nah jadi nang sunatnya itu hari Selasa itu kita puasa Tasu'a namanya. Selasa hari Rabu puasa Asyura supaya kada sama orang Yahudi. Orang Yahudi sehari ya. Nah namun kita kada tak puasa hari Selasa, hari Rabunya aja, hari Asyura puasa, kawan diganding dengan hari sesudahnya, hari Kamis, Rabu Kamis, soalnya diganding. Atau ketiganya kada apa juga, namun jangkau, Selasa Rabu Kamis, nah diganding, higa. Atau misalnya anak hari Asyura itu ya kada apa juga, cuman sunat kita menyalahi akan orang Yahudi, gitu. Rasulullah pernah ditanya tentang hari Asyura, maksudnya puasa hari Asyura. Ujar Nabi, puasa hari Asyura itu
menghapus dosa setahun yang lalu. Menghapus dosa setahun yang lalu. Dan juga diriwayatkan dari sebagian ulama-ulama yang bahari, mereka itu bermimpi tatamu akan ulama-ulama yang sudah meninggal. Ini ulama yang hidup lah, boleh tamimpi tetamu lawan ulama, arwah ulama yang sudah meninggal. Lalu ditanya, kayak apa keadaan dia di dalam kubur wah ini? Dijawab oleh ulama yang meninggal itu, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosaku selama 60 tahun. Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosaku selama 60 tahun. Dengan sebab apa? Dengan sebab puasa di hari Asyura. Nah, kalau riwayat mimpi itu 60 tahun lah, 80 tahun, 60 tahun diampuni dosa karena puasa di hari Asyura. Di antara keajaiban di hari Asyura itu riwayat mengatakan itu binatang-binatang merayap seperti semut dan serangga, dan binatang-binatang merayap seperti semut dan serangga itu mereka puasa juga. Puasa. Karena ada yang mencoba, ada seseorang berkata, aku ingat menghambur roti di padang samud di hari Asyura. Ternyata roti itu tidak dimakan oleh semut. Kalau di hari-hari lain dimakan oleh semut. Mungkin amalan ini memberi makan semut setiap hari. Pas sudah di hari Asyura, andaki roti itu di padang samud, samud tidak memakan. Berarti samud itu dia puasa di hari Asyura. Ada juga riwayat mengatakan daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini sahabat Nabi. Ujar sidin, barang siapa puasa di hari Asyura itu pahalanya seperti puasa setahunan. Dan barang siapa bersedekah di hari Asyura itu seperti bersedekah setahunan. Kita awal bersedekah setahunan hari-hari sampai setahun. Kadang-kadang sanggup sama sekali kalian duitnya leh. Kita hari Asyura bersedekah, itu pahalanya seperti bersedekah setahunan. Siapa yang meluasi pemberian nafkah kepada keluarganya, anak istrinya di hari Asyura, Allah akan meluaskan rezekinya setahunan. Dan itu sudah dicoba dan itu mujarab diamalkan oleh ulama-ulama bahari. Jadi lamun kita suami-suami hendak rezekian, mudah rezeki, mudah menghasilkan rezeki dalam bagawi, hari Asyura itu dibanyaki memberi anak bini. Banyaki memberi anak bini. Insya Allah itu Allah akan meluaskan rezeki suami itu. Nah, terutama hari Asyura. Artinya bukan cuma puasa, tapi juga bersedekah. Ya kalau kepada anak yatim, kepada anak bini, gitu. Dan sunat puasa Tasu'a. Nah ya Allah, Tasu'a ini tanggal 9 Muharram, yaitu 9 hari bulan Muharram. Artinya tanggal 9 bulan Muharram. Jadi sunat Asyura itu digandeng dengan Tasu'a supaya kada menyamai akan gawian orang Yahudi. Yahudi kan puasa juga hari Asyura. Kita puasa juga, cuma kita gandeng dengan hari Tasu'a. Ini lafaz niatnya, niat puasa Tasu'a nih, tanggal 9 bulan Muharram. Nawaitu shauma gadin an yaumit Tasu'a'i sunnatan lillahi ta'ala.
nawaitu shauma gadin an yaumit tasu'a'i sunnatan lillahi ta'ala. Artinya sengaja aku puasa esok hari daripada hari Tasu'a sunat karena Allah. Itu Allah kan, bukan lillah kan. Alifnya ketiga. Sengaja aku puasa esok hari daripada hari Tasu'a sunat karena Allah Ta'ala. Dan kita bawa menjauhi dan umur panjang sampai bertemu hari Arafah, hari Asyura, hari Tasu'a. Wallahu a'lam bishawab. Halaman 27 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rahimahullahu taala, kalam yang ke-157. Ujar Sidin berkata, orang yang berkata sia-sia, bepandir, omong kosong, ngomong kada gunanya, kada manfaatnya. Orang yang berkata sia-sia itu rezekinya ditahan oleh Allah. Artinya sandet rezekinya, kada mulus rezekinya, dikarenakan ia bepandir nang kada ada manfaatnya. Marutit apakah lagi menyembati orang di warung, di pelantar, di sosial media. Menyembati orang ini berkata ini kadang-kadang mesti muntung lah tangan kita berkata bila tak menulis menggosip orang tangan kita. Tangan ini apa namanya, lidah yang bertulang ya. Kalau lidah kita ini kan daging yang tidak bertulang. Kalau jari kita ini lidah yang bertulang. Dan hatinya dikeraskan oleh Allah. Pengarasan hatinya gara-gara bepandir sia-sia. Apakah lagi bepandir dosa? Hatinya pengarasan. Maksud hatinya pengarasan ini dinasihati itu mantul, dikisahkan neraka atau tawa-tawa. Orang sedih atau takut kepada Allah, keras hati. Dan badannya dilemahkan oleh Allah sehingga berat, dia sebenarnya malas mengerjakan ibadah. Kolernya bila hati itu keras, lalu kolernya mengerjakan ibadah, malas mengerjakan ibadah. Seandainya sembahyangnya bilang pepaksaan, itu akibat kada bisa menjaga lidah. Baik membaca salawat, ya baca tasbih daripada bepandir. Nah, biasanya orang banyak omong nih karena bakawan, bagaul. Tapi lamun orang manyunyorangan aja di rumah, kada bakawan, insyaallah ada banyak pandir. Nah, jadi kita ya Allah, kita apa jualan tuh, jangan tapi benar pandir nih, jangan tapi dilepas benar pandir nih, ya Allah. Kemudian bermula tanda bahwa Allah menjadikan hambanya itu baik, maka Allah menjadikan penguasa, garis miring penasihat dirinya. Jadi tandanya Tuhan tuh menjadikan hambanya itu orang baik, maka Tuhan menjadikan bagi hamba itu itu penasihat bagi dirinya. Napa nih maksud penguasa atau penasihat? Nah, maksud penguasa pada dirinya itu ialah ilmu ma'rifat.
Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jalannya belajar bang dulu tauhid, menuntut ilmu agama bang dulu hanya kenal lawan Tuhan. Belajar ilmu tauhid hanya kenal lawan Tuhan. Namun sudah kenal lawan Tuhan nyaman nam sudah. Nah. Terus yalah. Apabila kita mengerjakan sesuatu, sesuatu ini macam-macam, sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk. Cuman sesuatu yang baik itu kita, sesuatu yang buruk jangan kita kerjakan. Apabila kita mengerjakan sesuatu, maka yakinkanlah bahwasanya Allah menyaksikan akan dia, maksudnya dia itu akan kita. Dengan sifat ilmunya Allah. Ilmu itu mengetahui Allah, mengetahui Tuhan akan yang kita gawi. Dan sama tuh mendengar Tuhan akan yang kita gawi. Dan basar melihat Tuhan akan yang kita gawi. Contoh misalnya kita ini mengerjakan ibadah, kita yakin Tuhan melihat, ya kalau Tuhan menyaksikan, Tuhan mengetahui ibadah kita. Maka oleh karena itu cukuplah kita dengan pengetahuan Allah Ta'ala sahaja. Kada penting hendak diketahui oleh makhluk. Itu diantara amaliyah sifat ilmu. Kan kita sudah yakin Allah Ta'ala itu bersifat mengetahui akan ibadah kita. Maka amaliyahnya, amalannya memang sudah kita yakin Tuhan Maha mengetahui, yaitu kita merasa cukup dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kada usah kita hendak diketahui oleh manusia. Karena manusia kada kau memberi pahala. Tuhan aja kau memberi pahala. Dan kada usah dikuya-kuya. Contoh misalnya kita nih berjalan-jalan, orang kampung Humaan tuh apakah daratkah bahasa di sini? Kadarat yalah. Jalannya paling setengah dapak ya Allah. Lalu kita melihat ada pohon getah tumbang karena hari hujan tumbang menghalangi di jalan. Kita sebagai orang beriman pasti merespon. Apa respon orang beriman? Di antara cabang iman disebutkan dalam kitab itu membuangi duri di jalan, apalagi tumbang pohon. Nah, apabila kita melihat orang jalan, melihat ada duri di jalan, inya tuh kada nyaman, kada membuang duri tuh, kada menyingkirkan. Saksikanlah orang itu punya iman di hatinya. Apakah lagi tumbang pohon di jalan, kita sisihkan, kita kepinggirkan, karena kita kadang mau gergaji kan, karena menata wajib diangkat, juga sisihkan. Sudah, berlalu lagi kita. Kadang bagiannya di situ ada orang lalu, nak kemana? Nak ke Poman? Dangi dulu. Ini tadi ada pohon tumbang aku narai mengucurakan. Nah itu hendak diketahui oleh makhluk. Apalagi belum lagi dipinggirkannya pohon itu. Ini aja ada orang melihat. Ada orang hendak lalu. Kenapa kawannya? Ini ada tumbang kayu menghalangi. Apakah ada disingkirkan? Jika benar bisa HP lah, sama HP lah. Mau mana sama HP? Ada HP kayak apa? Samsung, mangkat Nokia bahari kan? Ada lah kameranya, ada. Rekam aku lah, video ini aku mangkat. Nah, iya kan, video mangkat teh. Ada videonya. Nah, kirim ke WA aku lah. Kirim baca
Kirim aja status alhamdulillah hari ini kau menyingkirkan pohon yang tumbang di jalan. Gasan apa leh? Anak diketahui oleh manusia. Hari jadi pahala lagi. Biar Tuhan yang tahu gawean kita. Bahkan ulama mengatakan sembunyikanlah amal solehmu sebagaimana kamu menyembunyikan aibmu. Pisitnya nih. Kita lawan aib kita nih, kita pisit benar lah karena mau kayak kusupan kita. Hendaklah amal solehmu kamu sembunyikan sebagaimana kamu menyembunyikan aibmu. Kita. Posting di sosial media alhamdulillah aja. Walaupun kata-katanya alhamdulillah. Bagus Pak komentarnya. Harapnya ikam ya. Bagusnya ikam yang menyingkirkan. Manusia ini kadang-kadang balain nang di nguntung lawan nang di hati. Kisah memuji pada dalam hati. Itu aja di posting. Manusia bukannya memuji tapi meremehkan. Kada usah kan, kada usah ya Allah nang amal-amal baik itu biar Tuhan aja nang tahu. Contoh lagi hari raya kurban. Saya juga akan hari raya kurban alhamdulillah bangkawan oka sapi. Tapi sebelum nyembelih sapi, beselfie dulu sapi nah. Cek besel ya Allah. Kirim status alhamdulillah tahun ini kau pula mau kurban sapi. Gambarnya ada nih ke sapi. Di-share. Tahuan orang sealam semesta. Gasan apa? Beberian ke orang banyak ada juga orang anu dagingnya. Mengacari orang wara, anak bagak kisahnya nih supaya orang tahu. Orang kadang-kadang memuji udah, itu aja diangkat. Apa untungnya? Biar Tuhan aja yang tahu. Itu sifat apa amaliyah ilmu. Kita mengaji sifat Allah Ta'ala, wajib bagi Allah Ta'ala ilmu mengetahui. Maka kita hendaklah merasa cukup dengan pengetahuan Allah Ta'ala aja tentang amal-amal kita. Itu amal kita lah, amaliyah masing-masing. Tapi kalau ilmu itu kada apa-apa disebarkan. Kita punya sosial media, kita sebarkan ceramah-ceramah agama. Itu kada apa-apa, karena ilmu itu perlu disebarkan kepada orang supaya orang tahu. Tapi kalau amaliyah masing-masing, namun kalau disembunyikan saja. Namun kadang kalau disembunyikan, kayak kita semua yang berjamaah adalah pasti kalau rumah pasti dilihat orang, hati ya dijaga, hati dijaga. Jangan hendak meminta nilai lawan makhluk. Bisa bilang pahalanya lah, pahala lagi mau minta nilai lawan makhluk. Nah, jadi kita mengerjakan sesuatu yakinkan Tuhan itu menyaksikan dengan sifat ilmunya Allah. Dan sama ilmu tadi. Jadi amaliyah ilmu tadi lah. Ini menurut di dalam kitab tasawuf lah amaliyahnya tadi yang utama merasa cukup dengan pengetahuan Allah. Amaliyah yang kedua, hendaklah kita menyibukkan diri kita dengan ilmu agama. Amun kadang-kala hari-hari minimal seminggu sekali. Nah itu karena Allah Ta'ala mengetahui, ya Allah Maha mengetahui, kita disuruh juga mengetahui akan ilmu agama. Walaupun hakikatnya ini kita nih sabarata aneh lahir tuh bungul, ada dengan alimnya. Tapi bodoh atau bungul tuh jangan dipelihara. Tuhan memberi kita akal, kita gunakan akal itu untuk memahami ilmu agama, menuntut ilmu agama. Maka kita disuruh menuntut ilmu agama walaupun seminggu sekali. Seminggu sekali itu kan paling sejam duduknya. Ada 2 jam, ada 3 jam. Ya kalau menuntut TV 3 jam tahan aja. Paling sejam duduk ini. Seminggu sekali. Nah, ujar riwayat kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlik. Kun aliman, hendaklah kamu menjadi orang yang alim.
orang yang alim, orang yang mengajarkan ilmu agama. Lamun kadakawa jadi orang alim, au muta'alliman, jadi penuntut ilmu agama, pelajar. Pelajar itu kitab, pulpen, atau pakai kertas buku mencatat, itu pelajar namanya. Nah, amun kadakawa jadi pelajar karena buta huruf, kada bisa mencatat, kada bisa membaca, au mustami'an, menjadi pendengar. Kita hadir ke majelis ilmu, kada bawa apa-apa, kada bawa buku apa, cuma mendengarkan, itu mustami'an, mendengar. Itu masuk juga dalam kategori penuntut ilmu. Amun kadakawa juga mendengar, mungkin orangnya sibuk tuh dengan urusan-urusan dunia, pekerjaan dunia. Au muhibban, jadi pecinta orang, pecinta ulama, pecinta orang-orang yang menuntut ilmu agama, hati cinta. Amun kawa lagi dibuktikan cinta dengan duit. Gesan majlis misalnya, gesan bayar listriknya, gesan nukar keperluan majlis, gitu. Atau membantu barang perangkat tikarnya, tapi masjid ini tikar itu sudah dibakar dulu ya Allah. Ya ada majlis-majlis itu memparakan karpetnya, ya kalau mengaturakan parkirnya, itu muhibban, itu cinta itu. Ya, para takun khamisan, jangan jadi orang nomor 5. Apa nomor 5? Alim gak ada, jadi pelajar gak ada, mandangan gak ada, cinta gak ada. Jadi orang nomor 5 apa? Kada tahu-tahu, kada peduli, bahkan memusuhi, patah lek, maka kamu akan binasa kalau kamu jadi orang nomor 5 itu. Celaka kamu. Rugi. Nah, jadi 4 orang tadi, orang ulama, pelajar, mendengarkan, atau cinta, itu masuk dalam bagian orang yang terkait dengan ilmu. Artinya orang itu kalau mati lah, hakadannya itu insyaallah di dalam kubur tidak disiksa oleh Allah Subhanahu, karena inya ada menolong akan ilmu, ada berperan dalam menghidupkan ilmu agama. Nah, jadi walaupun seminggu sekali, jadi amaliyah ilmu, sifat ilmu tadi, ya hendaklah kita menyibukkan diri kita dengan ilmu agama, dan sama. Artinya bila kita mengerjakan sesuatu, kita yakin Allah Ta'ala itu sama, itu mendengar Allah Ta'ala. Nah, Tuhan mendengar, kada pakai alat telinga. Tuhan nggak ada telinga lah, kada pakai alat pendengaran. Dan Allah Ta'ala mendengar nang berhuruf, nang kada berhuruf, nang bersuara, nang kada bersuara di dalam Allah. Amun kayak kita lah, angin, kita yakin bahwa ada angin lah. Angin kita kada melihat bendanya, dan kada kau mendengar suaranya. Allah Ta'ala melihat dan Allah Ta'ala mendengar. Dan pendengaran Allah Ta'ala tidak terbatas. Kita kan di sini-sini aja mendengar. Dan pendengaran Allah Ta'ala itu qadim. Qadim itu kada bermulaan. Mungkin kita kan asalnya kada mendengar, karena kan lahir lah, belum sempurna pendengaran kita, lalu beranjak dewasa, lalu kau mendengar. Kena pas sudah betul-betul berkurang tuh pendengaran kita. Pas kita mati, hilang sudah pendengaran kita tuh. Orang mati tuh di fisik ada mendengar lagi nya. Nah, jadi apa namanya? Kita yakin Allah Ta'ala itu maha mendengar. Amaliyahnya, ujar ulama tasawuf, amaliyah artinya amalan. Kan kita beriman tidak cukup dengan beriman, tapi harus dengan beramal soleh, disebut dengan amaliyah. Namun kita beriman aja lah, tapi kada beramal soleh, sangkut di dalam neraka. Kalau akhirnya masuk surga, sakit pang belum. Nah, amaliyahnya apa? Hendaklah kita menjaga pandiran kita. Ya, gua ngambil dari kalam yang ke-157 tadi. Jangan berkata sia-sia. Karena pandiran itu didengar Allah Ta'ala. Pandiran kita nih didengar Allah. Dan dicatat malaikat. Dan diputar kita rekamannya di akhirat untuk kita.
Syukur-syukur kita katuju berselawat, katuju bertasbih. Tapi kalau kita katuju menyembati orang, diputar, sangat menyedihkan bagi diri kita dan mempermalukan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Tuhan mendengar ya lah. Oleh karena itu kita bila berpandir tuh betata jangan berpandir yang kada bagus, soalnya didengar Tuhan, direkam Tuhan, dicatat malaikat. Di antara pandiran yang kada bagus berdusta. Mun kita tahu tuh, yakin Tuhan tuh mendengar, doa ini kita berdusta. Nanti dicatat Tuhan berdusta. Dusta nang paling gonol ialah dusta membawa nama Allah, membawa nama Rasulullah. Kalau berdusta biasa aja, berdusta bang lah. Cuman dosanya gana lagi berdusta dengan nama Allah, dengan nama Rasulullah. Contoh ya bang lah, laki misalnya berselingkuh, si bini tapi selingkuh laki. Tanya kepodbok bini, dia berselingkuh aja. Kada ya mengelak lagi. Demi Allah, demi Rasulullah kada. Sarik Allah dan Rasulnya. Sudah berdusta, membawa nama Allah, nama Rasulullah, jadikan sumpah. Demi Allah, demi Rasulullah, aku kada berselingkuh ya. Kada berselingkuh. Itu gonol banget dosanya. Berdusta atas nama Rasulullah, contohnya kayak ini. Apa namanya? Kada hadis dibadakan hadis. Kan ada hadis dengan perkataan Rasulullah. Ada hadis dibadakan hadis. Ujarnya Rasulullah berkata seperti ini, padahal ada. Nah, itu berdusta atas nama Nabi. Atau mengaku-ngaku tamimpin Nabi, padahal kada. Hendak mencari simpati dari masyarakat. Sebagai dibadakan orang soleh. Tadi yang foto mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kada. Nah itu gonol banget dosanya, berdusta atas nama Nabi. Atau berdusta atas nama Nabi, kada Habib mengaku Habib. Hati Habib itu kan zuriat Rasulullah. Namun kita ni zuriat Rasulullah juga berataanlah Nabi Adam itu Rasulullah. Iyalah, kita ni zuriat Nabi Adam. Maksudnya zuriat Nabi Muhammad. Ada orang yang kada Habib, mengaku zuriat Rasulullah, itu berdusta atas nama Rasulullah. Gonolnya dosanya. Man intasaba ila ghairi abihi fa huwa mal'unun. Siapa yang bernisbah atau berbin, kan kita ni bin abah kita lah, ini tapi berbin kepada bukan abahnya, maka orang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nih walaupun kada Habib ya Allah, walaupun kada zuriat Rasulullah, kita jadi umat Rasulullah ini sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Rasulullah ini umat yang paling harap. Bila masuk surga dulu berurang, bila beramal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Syukuri nang ada aja, ada gampangan jadi umat Nabi Muhammad ini mulia. Padahal lo kita ngaku-ngaku jadi zuriat Nabi Muhammad. Nah, ini banyak orang ngaku-ngaku Habib, tapi hendak mencari keuntungan dunia, hendak mencari kemuliaan di sisi manusia, supaya nyaman mencari duit, supaya nyaman kawin. Ngaku Habib, kita kan usah itu. Kita hendak mencari kemuliaan di sisi Allah, jangan mencari kemuliaan di sisi manusia. Dengan bertakwa kepada Allah walaupun kita bukan Habib. Nah, sebaliknya kayak ini juga. Orang ini benar-benar Habib lah, benar-benar darah daging Nabi. Ditakoni, pian ialah Habib. Kada aku kan Habib, itu dilaknat juga. Dilaknat juga. Orang yang bujur-bujur Habib, kada mengaku Habib, itu dilaknat juga. Ada boleh juga. Jadi harus jujur. Yang Habib jujur, ya Habib. Yang kada Habib jujur, ya kada Habib. Gitu. Karena bila ini adalah Habib, mengaku kada Habib, itu bebin kepada selain zuriat Rasulullah. Kita nih bila bebin kepada bukan abah kita, itu dilaknat. Kita bebin ke abah kita. Mun abah kita kada Habib, ada Habib kita. Abah kita Habib kita. Nah, itu. Bebinlah kepada
ayah kita. Nah itu. Termasuk lagi pandiran-pandiran yang kada bagus, yaitu apa namanya, melaknat itu Tuhan mendengar ya kan, Tuhan mencatat. Jadi pandiran kita dijaga. Minta maaf lah, contohnya kayak menyambat bungol tambok, bangsat itu jangan itu. Itu contoh ya bang tadi lah. Nah, melaknat binatang, melaknat makanan, mendawa bahasa kamunya, mendawa makanan. Itu ada boleh juga ini tuh. Contoh misalnya nang pian nang bageduhan kucing di rumah. Bagus bang bageduhan kucing di rumah, cuman jangan menyumpah lawan kucing lah. Jangan melaknat lawan kucing gara-gara kucing menanggung sehempel akan iwak haruan, kepala haruan. Yang kucing tuh tahu jualan petuanan ini bila dihiganya bina rana, bila orang berlingah diambilnya ditanggung oleh kucing. Lalu orang petuanannya nih, sehari kalau ngambil pemukul diberaknya kucing, pukulnya kucing, kelapas dari nonton kucing, kesian kucing. Buka halinya, bisa kalinya nang memukul nih, kan mengambil kayak waktu deh. Kisah apa? Caranya maksudnya di muntung kucing itu biarkan maksudnya rezekinya. Atau sambil menyumpah, bohongnya kucing kada tahu dibasa, bakal ya desanya kada bakal. Nya kada jadinya binatang itu kan kada diberi akal, diberi nafsu ya. Ini biar mencuri kan masuk neraka kucing toh. Tapi kalau kita melaknat kucing, menyumpahi kucing, sedangkan kucing itu tidak berhak untuk dilaknat, itu senjata makan tuan. Kembali laknat itu ke kita. Bungolnya nyawa kucingnya. Itu sebenarnya kita nang bungol, bukan kucing. Kembali kata-kata itu kepada kita. Kenapa jadi kita nih bungol? Kita kadang memahami akan kehendak Tuhan. Kan kehendak Tuhan juga lah. Kucing tuh ini makan apa? Lain misalnya kucingnya hendak melilik, kita buru kada apa? Ya belum tapi bagusnya diberi bang ya, beri kucingnya Allah. Bagi bagian kucing nih. Tapi mau sudah dimakannya, muntungnya nih. Jangan seorang kada mau makan dia aja sudahnya. Rezekinya nih. Jangan juga melaknat mendawa makanan. Bungolnya masinnya, hambarnya. Nah itu kasihan gini, kalau masak, orang sudah lapah. Amun masin, buat tiba nyuk ranai. Amunnya hambar buat tiba ya ranai. Jangan mendawa makanan, jangan melaknat. Itu didengar Tuhan. Apa pandiran kita yang kada baik itu dicatat malaikat. Kan ada boleh. Termasuk pula mendoakan keburukan lah kepada orang Islam ada boleh. Walaupun kita dijolimi orang. Contoh dijolimi orang, ayam kita dijontan orang, dijontan maling. Mudahan inya mati kada beriman. Itu rusak. Amun inya mati kada beriman masuk neraka. Berarti kita redok dengan inya masuk neraka, bahaya gitu. Inya mencontan sandal kita, mudahan betisnya bangkak, kan bagus tuh. Itu kata-kata yang ada bagus. Walaupun misalnya kita berdoa atau kabul, pastinya bangkak, sia-sia. Orang beriman itu laisa bila'an. Laisal mu'minu bila'an, bukanlah orang beriman itu ketujuh melaknat, ketujuh menyumpahi, ketujuh mendoakan celaka kepada orang lain. Cakanya mendoakan, udah ninya sugih, nyamannya kada lagi menjuntan. Nah itu. Udah nya bertaubat. Kayak itu orang beriman ini. Jangan udah ninya nujar atau aku kada rela seumur hidup. Nah, jangan kayak itulah. Misalnya kita dijolimi orang diambil apa? Lo kata kada kurilakan seumur hidup, itu udah bagus juga kata itu. Jangan nyambang rilakan.
Kasiannya masuk malaka misalnya gara-gara kita Bapak Pendiri itu. Kasiannya celaka gara-gara kita. Nah kita nih harus punya kasih sayang kepada orang. Kehendak Tuhan ya Allah, saya sandal kita hilang, ayam kita hilang. Dan kehendak Tuhan itu pasti ada baiknya, pasti ada hikmahnya. Dan sama dan basor, kita yakin Tuhan itu basor itu melihat. Tuhan melihat. Tapi Tuhan melihat karena pakai mata lah. Dan Tuhan melihatnya tuh kadang terbatas. Melihat nang jahil, melihat nang batin. Bukan sekedar melihat, membalas ya. Melihat hambanya seperti ini. Bukan sekedar melihat, mohon membalas kita. Bila orang tua amalnya baik dibalas surga, amalnya jahat dibalas neraka. Nah kayak itu. Sebutin lagi lah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maksud kata Rasul ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, didik olehmu akan keluarga kamu. Keluarga kamu inilah yang terdekat, anak bini. Didik olehmu akan keluarga kamu dengan 3 macam inilah. Yang pertama agar cinta dengan Al-Quran. Dilajari mengaji ya Allah, dilajari alif batasan ya, Iqra. Amun kada bisa mengaji, upahakan atau misalnya masukkan atau minta lajariakan orang. Upahi orang itu, walaupun orang itu kada mengharap upahan. Agar cinta dengan Al-Quran. Ada kisah lah. Ini kisah orang jadi guru mengaji. Ini kisah bahari yang bujur. Orang ini jadi guru mengaji anak-anak. Lalu ada di antara orang tua kekanakan ini merasa anaknya sudah bisa mengaji, lalu berterima kasih datang kepada guru anaknya teh, lalu memberi duit sing banyak kan, karena orang ini orang sugih. Lalu ujar nang gurunya tadi, omai yang ini kebanyakan memberi ulun nang dilajarkan gini aja, ujar berkata gitu. Maka si orang tua nang anak itu kada lagi menyuruh anaknya belajar kepada orang itu. Kenapa jadi gitu? Ini orang tidak menghargai Al-Quran. Dia menganggap upah ini lebih besar daripada yang dilajarkan. Kata-katanya kayak gitu. Pian banyak panang bari ulun nang banyak kan, nang ulun ngajarin gini aja. Itu sama aja merendahkan Al-Quran dibandingkan duit. Jadi seandainya mama abahnya adalah memberikan seluruh dunia emas kepada guru Quran, itu kada kawal lagi membalas kebaikan guru mengaji itu melajari anak silin. Saking mulianya Al-Quran ini, saking hebatnya Al-Quran ini, kitab suci Allah Ta'ala, kada kau dibandingkan dengan emas seluruh alam semesta ini. Jadi bila beban dekat itu tandanya kada menghormati Quran. Jadi seharusnya tuh jajar menang kuitannya tuh terima aja ini. Ini sedikit aja pemberian ulun 10 miliar ini sedikit aja dibandingkan pian melajari anak ulun. Nah, jadi ini kurang menghargai Quran kalau kata-katanya kayak itu. Nah, karena ilmu agama ini biarlah kada kau dinilai dengan dunia. Kita tuh bisa mengaji, bisa sembahyang, kita dapat ilmu itu dari guru kita. Biar seluruh dunia nih kita membalas emas beriakan kalau itu kada kau membalas. Akan jasa luar biasa. Jadi jangan kepada sedikit aja dong melajari ini biasa aja biar beri banyak badan itu kada menghargai Quran. Nah kada menghargai Quran.
agar cinta dengan Al-Quran dan cinta kepadaku, ujar Nabi. Ajari keluargamu itu supaya cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, dan cinta kepada ahli keturunanku. Ya, para zuriat-zuriat Rasulullah ini kita wajib mencintai para zuriat-zuriat Rasulullah, para habaib, para syarifah. Nah, tiga ini disuruh mencintai, cinta Al-Quran, cinta Nabi, cinta kepada ahli keturunan Nabi. Insyaallah jadi orang yang berberkah. Ya, sedikitlah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kesempatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum